Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan dengan tema bertekun. Nah, saya akan membacakan 3 ayat dari Kisah Rasul pasal 2. Ayat 42, 46, dan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita sebagai orang tua atau sebagai guru senang dengan anak kita atau siswa kita yang tekun. Karena sikap tekun akan mendatangkan banyak manfaat. Misalnya tekun belajar jadi pintar, tekun berolahraga jadi sehat, tekun berlatih jadi terampil. Sangat mengagumkan sekali saudara, jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 juga menunjukkan sikap tekun. Saya coba membuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tekun di sana diartikan sebagai rajin, keras hati, dan sungguh-sungguh. Nah, saudara, sementara kalau kita perhatikan kata tekun dalam Kisah Rasul ini memiliki makna yang lebih dalam. Makna pertama, bertahan dalam kepatuhan terhadap sesuatu. Makna yang kedua, bertahan dengan ketabahan. Saudara, jadi kita tahu bahwa kondisi jemaat mula-mula sedang mengalami tekanan, mengalami penganiayaan, dan dalam kondisi yang tidak aman atau sulit. Nah, saudara, di dalam keadaan yang seperti ini mereka bertekun. Kalau saya mau membaca ayat 42, kira-kira seperti ini. Mereka bertekun atau bertahan dengan ketabahan dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi secara sederhana kita bisa menyimpulkan pada kondisi yang tidak aman atau keadaan yang sulit atau yang penuh dengan penganiayaan, mereka bertahan dengan ketabahan dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena ketekunan jemaat mula-mula, maka jumlah orang percaya berkembang pesat. Seperti yang tertulis di dalam ayat 47. Tuhan menambahkan jumlah orang percaya setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita teladani ketekunan jemaat mula-mula, sehingga kita juga bisa membuat gereja kita berkembang. Jemaat mula-mula bertekun. Nah, pertanyaan kita saudara, kira-kira mereka bertekun dalam hal-hal apa saja? Yang pertama adalah jemaat mula-mula bertekun dalam belajar firman Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan, mereka tidak mudah untuk menyerah atau meninggalkan iman mereka di tengah-tengah penganiayaan. Saudara, hari ini juga kita belajar dari teladan jemaat mula-mula untuk belajar tekun di dalam belajar firman Tuhan. Dan dengan belajar firman Tuhan itu, maka kita akan dibentengi untuk tidak gampang menyerah atau gampang putus asa atau meninggalkan iman kita ketika kita menghadapi tantangan pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita tahu firman Tuhan itu adalah kekuatan pelita buat kehidupan kita. Mari saudara, kita tekun belajar firman Tuhan. Yang kedua adalah tekun dalam persekutuan. Nah, di dalam persekutuan itu mereka jemaat mula-mula memecahkan roti. Saudara, memecahkan roti ini untuk mengenang pengorbanan Kristus. Dan mereka juga berdoa atau mereka saling mendoakan seperti tertulis dalam ayat 42. Dan mereka juga berbagi atau menyatakan tindakan kasih seperti tertulis dalam ayat 44 sampai 45. Perbuatan seperti ini menguatkan mereka di masa-masa sukar yang sedang mereka hadapi. Ketika mereka berada di dalam kesukaran itu, mereka bersekutu bersama-sama mengenang pengorbanan Kristus, mereka saling mendoakan, dan mereka saling berbagi kasih. Saudara, ini juga bisa kita teladani di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam suatu persekutuan, mari kita men-sharingkan
akan pengorbanan Kristus atau apa yang telah Tuhan buat kita. Kita boleh saling mendoakan sehingga kita boleh saling menguatkan, kita memiliki perasaan yang sama-sama, menanggung beban yang sama, dan kemudian kita bisa melakukan tindakan kasih, sehingga dengan tindakan itu kita juga bisa menguatkan saudara-saudara seiman kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mereka bertekun dalam bersaksi, ayat 46-47. Mereka belajar bersaksi melalui perbuatan baik. Mereka bersaksi melalui mempraktikkan firman Tuhan yang mereka pelajari setiap hari. Mereka juga bersaksi melalui menunjukkan sikap teguh di dalam iman mereka. Saudara, hari ini juga kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk bersaksi. Apa yang Tuhan sudah buat kepada kita, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, atau ketika kita membaca firman Tuhan, kita bersaksi bagaimana firman Tuhan itu menolong kita, bahkan juga kita bisa bersaksi bagaimana kita menghadapi penderitaan, tetapi kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan semua itu, saudara, akan bermanfaat, sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi berkat dan kita bisa menambah jumlah orang yang percaya melalui kehidupan kita. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu hari ini. Dan kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami juga bisa bertekun seperti jemaat mula-mula. Bertekun di dalam belajar firman Tuhan. Bertekun di dalam persekutuan. Bertekun di dalam bersaksi. Dan semua itu kami tahu Tuhan, akan diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang dan membawa orang datang kepada Tuhan. Bapa di surga, tolong jemaat-Mu ketika mereka menghadapi tantangan pergumulan, mereka tidak putus asa, tapi mereka bertekun untuk senantiasa mengandalkan Tuhan juga. Terima kasih, dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, semoga Tuhan menolong dan memberkati kita.